Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nadia Konita. Di sini saya akan membahas mengenai korporasi wahyu dan metode ilmiah. Jadi pada dasarnya wahyu itu bersifat mutlak. Sebagaimana bukti ketetapan Allah bahwasanya Nabi dan Rasul tidak pernah memaksakan ajarannya kepada orang lain. Demikian pula yang dilakukan oleh imam-imam mujtahid setelahnya. Mereka tidak pernah memaksakan hasil ijtihadnya kepada orang lain. Bahkan mempersilakan mereka untuk mencari ijtihad-ijtihad yang terbilang lebih valid. Pada zaman sekarang, Islam ditempatkan pada ujian yang sangat berat. Khususnya pada ujian epistemologi atau yang sering kita kenal sebagai ilmu pengetahuan. Nah, contohnya adalah usul fikih. Di sini usul fikih berperan sebagai metodologi baku atau cara baku yang ditunjukkan kepada para intelektual muslim. Tetapi cakupan kerjanya dipersempit, hanya terfokuskan kepada hukum Islam saja, yang menyebabkan kemunduran karena kurang relevannya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang bersifat kontemporer atau modernitas. Menurut Al-Jabiri, dalam wancana pemikiran Islam terdapat 3 tipologi, yaitu modernitas atau asrotiyun hadatiyun, tradisional salafiyun, dan eksklektis taufikiyun. Menurut Al-Jabiri, hal ini terjadi karena relasi signifikan satu titik yang terjadi karena konstruksi pemikiran dengan realitas sosial yang dialami masyarakat. Nah, doktrin ideal yang bersumber pada wahyu Tuhan ternyata belum bisa berhadapan dengan ujian-ujian yang terjadi pada saat ini. Bahkan wahyu itu sendiri tidak dapat difungsikan dan dirasakan sebagaimana mestinya. Agar wahyu itu dapat difungsikan dan dirasakan sebagaimana mestinya, kita sebagai manusia harus memahami dan mengerti apa itu substansi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bahkan kita juga harus melakukan apresiasi terhadap doktrin ideal tersebut dan melakukan prasyarat, yaitu kesepakatan bahwasanya agama adalah suatu sumber yang belum cukup dipahami sebagai formula-formula abstrak mengenai keyakinan dan nilai-nilai saja. Nah, apresiasi ini dilakukan dengan cara mencari makna dan menafsirkannya. Maka dengan cara ini pula kita dapat mengetahui bahwasanya agama Islam itu merupakan ajaran yang dinamis. Nah, dinamis ini terletak pada Islam ideal dan Islam sejarah. Nah, kedinamisan ini mengajarkan kita untuk berpikir, untuk menggunakan akal dalam menafsirkan suatu ayat. Nah, di sini akal para mujtahid memposisikan akal dalam mencampuri hukum-hukum Allah. Nah, antara akal dan wahyu itu harus ditempatkan pada posisi yang proporsional. Jadi wahyu tidak dapat mengebiri akal, dan akal sebagai perannya tidak dapat melampaui wahyu atau mendahului wahyu, karena wahyu pada hakikatnya bersifat mutlak dan akal bersifat relatif atau hisbi. Jadi antara kedua itu tidak boleh saling bertabrakan, tetapi harus menyatu untuk mencari solusi mengenai problematika yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam hal ini ada beberapa qiraah sab'ah, qiraah salafiyah, qiraah. Dalam hal tersebut, antara teks dan konteks itu harus berbarengan, karena jikalau konteks dan konteks tidak berbarengan, maka kalimat
kalimatnya itu akan out of date atau applicable. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.